kalau misalkan kita lagi latihan nih, tiba-tiba mobilnya keserempet atau nyerempet motor, itu tuh kayak gimana? Bentuk tanggung jawab kita yang lagi belajar itu kayak gimana sih di kursus? Oke bang, jadi kenapa sih kursus itu lebih baik? Apa yang membuat kursus itu ada nilai poin plusnya seperti itu? Oke, kalau kursus di tempat kita, benefitnya yaitu pertama kita ada sirkuit. Sirkuit itu semacam kayak lapangan nih mas. Kayak kadang kan untuk di daerah Jakarta sekarang kan jarang ya lapangan. Nah, kita bisa latihan di situ. Gitu. Nah, kalau seandainya di mobil kita kursus mengemudi itu udah dipastikan ada pedal ganda mas. Kalau untuk manual kita milih pedal ganda 2, yaitu kopling dan rem. Tapi kalau seandainya untuk matic kita punya pedal ganda yaitu rem. Jadi lebih baik mas, untuk pengamanannya dan safety-nya itu udah pasti terjamin deh 99%. Ya, manfaatnya juga itu kayak kita itu instruktur memberikan atau ngasih tahu kayak semacam trik and tips untuk siswa, biar kayak kalau seandainya kita dapat kayak momen tanjakan, jalan sempit, putar balik atau mungkin jalan-jalan belok-belok, nah itu pasti kita akan kasih tips and tricksnya seperti itu mas. Iya, orang lagi belajar mobil itu kan ngeblank gitu ya di tanjakan gitu. Jadi kalau misalkan memang udah bener-bener nggak bisa banget nih, bisa banget di backup dari pedal ganda instruktur ya. Memang di saat momen-momen dibutuhkan lah mas. Pasti dikasih kesempatan dulu ya ke siswanya ya. Pastilah, kita jadi ngasih kesempatan untuk siswa untuk mencoba dari hal yang sulit itu mungkin buat kita bisa jadi mudah karena kita kasih tahu teori dan tips and triknya. Oke, nah misalkan nih mas, kita lagi latihan nih, tiba-tiba mobilnya keserempet atau nyerempet motor, itu tuh kayak gimana? Bentuk tanggung jawab kita yang lagi belajar itu kayak gimana sih di kursus mengemudi asri deh contohnya? Oke, kalau di khusus kita untuk masalah itu kan kayak insiden ya. Insiden, benar. Kayak insiden itu kan kayak banyak macamnya, kayak keserempet atau mungkin kita ketabrak atau apapun yang terjadi di jalan yang nggak kita inginkan. Itu tenang aja, karena itu urusan untuk instruktur dan lembaga. Oke, jadi siswa itu atau kita yang lagi belajar nggak perlu ganti gitu kan? Betul, jadi nggak perlu mengeluarkan atau ganti sepersen apapun. Jadi itu udah tanggung jawab dari instruktur dan lembaga aja. Oke, jadi kalau misalkan mobilnya lecet-lecet, kita yang lagi belajar nih nggak perlu bertanggung jawab untuk benerin mobilnya kayak gitu ya mas? Betul, namanya belajar kan, jadi ya itulah privilege dari kita mas. Jadi itu nggak perlu namanya mengkhawatirkan kayak terjadi apapun yang di jalan. Jadi kayak lecet, nabrak atau apapun itu tenang aja. Itu udah tanggung jawab dari instruktur dan lembaga. Idealnya saya perlu ambil berapa jam sih untuk ya minimal bisa nyetir di jalan sendirilah gitu. Sebelumnya pernah bawa mobil apa udah pernah bawa? Nah, saya tuh pernah bawa mobil, tapi kayak cuman di komplek gede gitu ya. Cuman maju mundur ya paling belok-belok sedikit. Memang nggak ada mobil atau motor yang rame, sepi banget gitu. Kalau di kita kan tuh ada paket memperlancar dan dasar ya. Nah, kalau untuk memperlancar ya berarti tadi masnya kan katanya pernah latihan nih di komplek ya, muter-muter berarti ya. Benar, itu jadi ya itu cukup ngambil paket memperlancar aja mas. Oh, ada paket pelancar? Ada, kita tuh ada paket pelancar 4 jam, 6 jam, dan 8 jam. Nah mungkin kalau seandainya masnya masih kayak ngerasa kayak kurang atau mungkin merasa harus kayak puas nih ketika nanti setelah latihan langsung bisa, itu ya mungkin masnya ngambil cukup 8 jam. Itu pun kalau misalkan cukup. Jadi 8 jam itu untuk memperlancar masnya. Jadi kan masnya udah tahu dasarnya nih sebelumnya. Jadi kita nggak perlu nih dari dasar lagi. Nah, kenapa kita ada paket dasar juga ya? Karena itu untuk biasanya untuk orang pemula. Yang dari nol banget. Yang dari nol banget belajar, baru kita menyarankan untuk yang dasar. Tapi kalau untuk udah pernah latihan, ya kita lebih menyarankan yang paket memperlancar mas. Oke. Ya, gitu seperti itu. Nah, taruhlah saya ambil yang memperlancar tadi ya 8 jam ya. Kira-kira saya bisa nggak sih buat langsung ke jalan bawa sendiri kayak gitu? Teknik apa yang dipakai sama instruktur di Asri ini supaya metode pembelajarannya itu ketika saya udah sendiri saya udah bisa kayak gitu? Itu gimana sih metode pembelajaran? Nah itu mas, makanya ketika di proses belajar di sesi pertemuan yang kayak 1, 2, 3, 4, nah itu kita biasanya kalau untuk pertemuan, setiap pertemuan kita ada evaluasi. Evaluasinya itu maksudnya dalam arti kayak apa nih masih kurang, apa yang harus diperbagus lagi dan diperhalus lagi gitu. Jadi kita biasanya di pertemuan-pertemuan awal tuh mungkin pas ketika lagi proses pembelajaran kita mungkin instruktur agak rewel. Kenapa agak rewel? Karena kita ngasih tahu dulu nih waktu pada saat posisi jalan macet atau jalan belokan atau jalan turun atau tanjakan. Nah itu kita harus kasih tahu dulu. Tapi setelah udah menjelang pertemuan akhir nih mas, pertemuan 3 atau 4 atau 5, itu biasanya kita agak sedikit diem, membolehkan. Betul. Jadi kita membolehkan nih untuk biar
feeling atau mungkin kayak siswa itu bisa explore atau ngambil keputusan begitu. Jadi ada inisiatifnya lah Mas gitu. Betul. Itu bangun inisiatif di 34 ya. Ya, jadi membangun inisiatif tuh kayak kita memperhatikan dan kita membebaskan gitu. Ya, biar inisiatifnya biar ada gitu. Biar dia akan menemu dengan sendirinya. Seperti itu Mas. Jadi kalau pertemuan 1 atau 2 ya memang banyak materinya ya. Betul. Nah, ketiga dan 4 itu fase untuk bangun inisiatif kayak gitu. Oke. Iya. Ya, berarti selain terima materi ya kita juga harus inisiatif juga di jalan. Ya harus dong, karena kan niatnya mau bisa kan. Kalau seandainya dikasih tahu mulu apa yang nanti nggak akan bisa jadinya ya kan? Nah itu. Iya bener juga sih. Kadang kalau didikte terus juga kita yang belajar juga kebiasa ke dikte. Betul. Begitu sendiri bingung jadinya. Ketika udah nggak ada struktur bingung ya kan jadinya. Bener. Jadi kalau seandainya mau nanya juga bingung nanya siapa. Ya kan itu mah. Mobil saya di rumah nih Avanza tua nih kebetulan. Nah, di sini kan kebetulan saya lihat unitnya bagus-bagus semua ya baru-baru ya. Betul. Karakternya itu beda gitu. Sulit sih untuk beradaptasi lagi kayak gitu. Nah, biasanya kalau seandainya kan mobil memang ya maksudnya kayak mobil yang misal di tahun 2010 ke bawah, nah itu tuh kadang untuk jalan aja itu dia harus butuh gas, nggak hanya kopling doang. Nah kalau mobil sekarang kan kita buka kopling sedikit aja udah jalan kan. Nah kadang kalau mobil-mobil lama tuh dia buka kopling sedikit kadang langsung mati. Karena apa? Dia harus tambah gas Mas. Sensitif berarti Sensitif. Nah jadi ya kita kadang kalau seandainya ini kadang kita menanyakan siswa juga mobil di rumah apa. Nah kalau seandainya kita ini mobil agak sedikit lama kita menyesuaikan. Jadi kan kita ngajarin kayak buka kopling sedikit baru tambahin gas seperti itu. Jadi nggak cuman hanya modal kopling aja. Nah kan kadang kan mobil di latihan sama mobil di rumah beda kan. Nah bedanya makanya itu. Jadi kita membiasakan. Kalau seandainya kan memang sulit, yaitu kita usahakan untuk bisain gitu. Oh bisain. Nah kadang kan saya pernah diajarin sama orang rumah. Itu dasarnya itu ya waktu itu saya waktu belajar dasar ya kalau di sini ya bilangnya ya. Belajar dasar dari nol itu orang rumah tuh susah banget materinya gitu. Kayak saya ini kan baru belajar megang mobil, baru megang setir pertama kali gitu kan. Tapi tuntutannya tinggi. Saya nggak tahu ilmu pastinya itu seperti apa, tapi nggak ada ilmu pastinya gitu. Yang menjadi keunggulan di Asri ini teorinya tuh seperti apa sih metode pengajarannya? Kalau untuk masalah itu kan teknis ya Mas ya hitungannya ya. Benar. Kalau kita itu cara ngajarinnya itu ya kita ngasih tahu teori atau mungkin patokan apa sih nih ketika lagi mau belok, apa kalau kita mau stop pas suatu pada saat ketika mau berhenti. Nah kadang kan kalau kita itu ngajarin tuh pakai cara yang pemula Mas. Nah kadang kan kalau mungkin Masnya tadi kan diajarin dengan orang yang udah bisa memang nih, tapi kan dia nggak ada basic untuk mengajarin dari dasar gitu. Makanya ya kita mengajarkan itu untuk cara yang pemulanya Mas. Jadi itu kayak itu tenang aja, pasti kita akan ajarin dengan semaksimal mungkin seperti itu Mas. Mau belok, terus mau jalan atau patokan sama mobil depan. Betul. Ada papasan, ya? Jalan sempit pun itu tenang aja Mas. Itu pasti kita kasih tahu dan kita ajarin gitu. Tenang aja. Ya itu yang saya lihat yang membedakan kursus sama non kursus ya seperti itu ya. Nah, jadi kawan-kawan atau sobat Asri, tadi itu adalah perbedaan ketika kita belajar di kursus dengan tidak gitu ya. Nah keuntungannya seperti itu. Ketika mobil lecet ya tidak perlu mengganti rugi, mobil di rumah juga aman kan, nggak kenapa-napa gitu. Terus materi yang diberikan adalah ilmu pasti yang sudah ada teorinya atau ilmunya seperti itu. Jadi nggak asal ngomong, tapi ada juga teorinya seperti apa. Yang ketiga tuh ada sirkuitnya seperti itu. Sirkuitnya itu jadi kita nggak langsung di jalan ya Mas Nopal ya. Kita untuk dasar dan untuk parkir biasanya kita disarankan untuk sirkuit Mas. Bener, sirkuit. Nah itu dia. Kapan lagi kan bisa cobain sirkuit yang kosong, jadi kita latihan juga santai, tenang, nggak banyak tekanan, nggak banyak diklaksonin sama orang di jalan kayak gitu ya. Betul Mas. Nah instrukturnya gimana nih Mas Nopal? Oh kalau instruktur mah tenang aja, pasti dijamin instruktur itu asik-asik. Asik udah pasti. Yang senior yang gaul ada ya? Oh ada, tenang aja. Oke itu saja untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi, Sri. Topnya kursus mengemudi.